Semenjak dari masa kejayaan di masa kepemimpinan Tunku Daud Brueh, Aceh hingga saat ini masih dalam bingkai Republik Indonesia. Yang jadi tanda tanya, kok bisa ya? Simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semua sahabat Islamic Power yang masih setia mendengar cerita atau kisah yang kami bagikan setiap hari. Pada kesempatan kali ini channel YouTube Islamic Power akan membagikan sedikit kisah yang sangat menarik dan penuh hikmah. Setelah nanti Anda menyimak, mohon untuk meninggalkan komentar kalian di kolom komentar video ini, guna untuk ilmu tambahan bagi kami dalam mengedit video dan ceritanya. Di masa revolusi Tunku Muhammad Daud Brueh muncul sebagai tokoh utama yang mendirikan Masyumi di Aceh pada tahun 1946. Memulai karirnya sebagai kepala kantor urusan agama pada akhir tahun 1945, dia diangkat oleh pemerintah pusat menjadi gubernur militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo pada tahun 1947 dengan pangkat Jenderal Mayor. Dengan pangkatnya tersebut, dari tanggal 1 Juni 1948 hingga Oktober 1948 ia juga menjadi Komandan Divisi X di Komandemen Sumatera. Jabatan gubernur militer ini dipegangnya sampai bulan Mei tahun 1949. Ketika jabatan ini dihapus kemudian dia menjadi gubernur Aceh. Selain itu, ia juga diangkat menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Daerah Aceh. Beliau dimutasikan ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta dan diangkat menjadi anggota DPR pada awal tahun 1950 seiring dengan penciutan status Aceh dari provinsi menjadi keresidenan dalam Provinsi Sumatera Utara. Pada tanggal 8 Oktober tahun 1951, Tunku Muhammad Daud Brueh mengirim sepucuk surat kecaman kepada Presiden Soekarno. Karena beredar kabar bahwa dia bersama orang-orang dari Persatuan Ulama Seluruh Aceh, singkatnya disebut dengan PUSA, akan ditangkap dengan tuduhan menyimpan senjata gelap. Dalam suratnya kepada Presiden Soekarno, Abu Brueh dengan tegas menyatakan tidak keberatan ditangkap, akan tetapi jangan dengan alasan yang dibuat-buat. Karena itu pula Abu Daud Brueh menyatakan dalam menghadapi kesewenang-wenangan pihak tentara dalam melakukan razia senjata rakyat Aceh akan melalui 3 tahap. Pertama, tahap sabar, kedua tahap benci, dan ketiga tahap melawan. Sekarang rakyat sudah pada tahap kedua. Maka perlu kebijaksanaan saudara Presiden untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tegas Abu Daud Brueh dalam suratnya itu. Kecaman Abu Daud Brueh terhadap Presiden Soekarno itu juga dilandasi oleh peristiwa pada Agustus tahun 1951 razia senjata secara besar-besaran dilakukan di Aceh. Tapi konflik malah semakin melebar 2 tahun kemudian. Tepatnya pada tanggal 21 September tahun 1953, pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia (DITI) pun meletus. Razia senjata tersebut dinilai sebagai politik kaum feodal yang ingin menjatuhkan kelompok Tunku Muhammad Daud Brueh. Pada tanggal 29 Agustus tahun 1951 rakyat Aceh dikejutkan dengan razia senjata yang dilakukan oleh Brigade AA. Alasannya diduga sebagian rakyat Aceh masih menyimpan senjata. Padahal beberapa bulan sebelumnya, hal yang sama telah dilakukan. Pemerintah Republik Indonesia telah memerintahkan kepada koordinator kepolisian di Aceh untuk menarik seluruh senjata api, baik yang memiliki surat izin maupun tidak. Razia tersebut dilakukan dengan dalih ada orang-orang atau organisasi yang mencoba menimbulkan kerusuhan bersenjata. Mereka yang mengetahui keadaan yang sesungguhnya di Aceh pada waktu itu, tidak percaya apabila ada orang apalagi organisasi yang akan mengadakan kerusuhan. Sama sekali tidak terlihat gejala ke arah itu. Jadi alasan Brigade AA adalah alasan yang dibuat-buat, tulis M. Nur L. Ibrahimi dalam buku Tunku Daud Brueh Peranannya dalam Pergolakan di Aceh. Lebih lanjut, dalam buku tersebut M. Nur L. Ibrahimi menggambarkan ketegangan saat razia itu dilakukan. Bahkan menurutnya, Brigade AA dalam melakukan razia kerap diikuti dengan tindakan-tindakan kekerasan. Kalau di daerah lain razia dilakukan terhadap kaum komunis, maka di Aceh ditujukan terhadap pejuang-pejuang Islam. Sangatlah menyolok sekali bahwa semua rumah yang digeledah adalah rumah para pejuang yang mati-matian membela proklamasi dan mempertahankan kemerdekaan. Tidak ada satupun rumah pemimpin Islam yang luput dari penggeledahan. Banyak pemimpin Islam dan pamong praja yang dijebloskan ke dalam penjara tanpa diketahui alasannya. Dilanjut M. Nur L. Ibrahimi. Frustasi akan perkembangan politik setelah kemerdekaan, dia memimpin pemberontakan Darul Islam di Aceh pada tahun 1953 hingga tahun 1962, atas usaha mediasi dan persuasi dari Gubernur Ali Hasjimi yang merupakan anak didik beliau pada masa revolusi, Pangdam Iskandar Muda Kol Muhammad Jasin serta tokoh lainnya. Beliau turun gunung mengakhiri pemberontakan selama 9 tahun dengan peristiwa yang dikenal dengan Ikrar Lamteh beliau.
Selanjutnya menyatakan memundurkan diri dari panggung politik untuk terjun dalam masyarakat sahaja. Pada masa Orde Baru dia dilumpuhkan oleh pemerintah di penjara, dan akhirnya meninggal dalam keadaan matanya buta. Namun pengaruh politik beliau kekal hingga setelah wafatnya tahun 1987. Sampai-sampai rezim Orde Baru pernah mengungsikan beliau ke Jakarta, karena takut beliau dipengaruhi oleh pemberontakan yang kelak bertransformasi menjadi gerakan Aceh Merdeka. Sangat menyedihkan ya. Setelah kalian mendengar kisah tadi di atas, apa sih pendapat kalian? Simpan tulisan di kolom komentar video ini.